Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya di sini dan untuk kali ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya yaitu potongan plafon. Jadi dalam detail gambar potongan ada lebih baiknya kita beri gambaran plafonnya juga untuk hasil jadinya nanti kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini terlihat rangka dari plafon itu sendiri. Nah mungkin sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kan ada 3 baris. Ini yang pertama rangka untuk yang melintang dan membujur, kurang lebih seperti itu, atau yang pasti bersilangan seperti itu ya. Yang atas dan yang tengah ini. Kemudian yang lapisan bawah ini itu sebagai papan dari plafonnya sendiri. Nah, untuk cara pembuatannya, di sini kita cek terlebih dahulu untuk lebarnya. Kita samakan saja nanti ukurannya seperti ini ya. Jadi 2, 4, dan 1. Nah, untuk ketinggiannya sendiri dari plafon itu sebenarnya nggak ada ketentuan, cuman yang pasti jangan terlalu rendah saja. Jadi mungkin kita ambil garis bantu terlebih dahulu menggunakan XL, H untuk horizontal. Bisa kalian tempel di sini juga nggak masalah di batas balok atau kalian turunkan sedikit sejauh 10 cm. Nah, kemudian dari sini kita tarik garis terlebih dahulu saja. Kita gunakan garis tipis atau garis 0,00 juga boleh. Kita bentuk line di setiap ruang dari bangunan kalian atau potongan kalian. Jadi dia ruangnya di sini sampai sini, kemudian ini sampai sini. Nah, kemudian tidak lupa juga untuk sisi sebaliknya atau potongan yang sebelahnya juga. Nah, kalau ini semisal dia terpotong, itu kita gambar saja sampai batas yang terlihat ini ya. Kemudian kita masuk untuk ruangan sebelahnya dan kita gambar di sini juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk garis acuannya bisa kalian hapus terlebih dahulu untuk kalian cek. Jadi dia tidak memotong di bagian dinding ya teman-teman. Nah, kemudian kita offset sesuai ukuran yang tadi. Yang pertama kita masukkan 2. Jadi semua garis di sini kita offset 2 ke bawah ya. Kemudian kita offset lagi 4 untuk yang bagian bawah sini. Lalu kita offset sekali lagi 1 untuk yang bagian sisi paling bawah ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih kurang sedikit rapi ya, teman-teman. Bisa kalian rapikan dengan extend. Misal kalian menemukan permasalahan seperti ini, jadi dipanjangkan saja. Oke. Kemudian kita beri seperti ini. Gambaran dari hollow atau rangka yang kita gunakan. Nah, di satu sisi bisa dilihat ya, kotak dan silang ini ya teman-teman. Kotak ini dia akan berada di bagian tengah. Nah, di sisi sebaliknya atau potongan sebelahnya dia berada di bagian paling atas. Nah, kenapa seperti ini? Karena itu merupakan gambaran dari susunan rangka itu sendiri. Dilihat dari sisi kanan dan dari sisi kiri dia akan berbeda. Misal dari sisi sebelah sini ya, dari sisi sebelah kanan dia di bagian atas akan terlihat membentang seperti ini, memanjang. Nah, kalau sisi sebaliknya yang terlihat membentang atau memanjang itu sisi yang sebelah bawah. Jadi berbeda ya teman-teman. Itu untuk memberikan gambaran bahwa rangka tersebut memiliki perbedaan atau selisih yang bersilangan itu. Kemudian untuk cara pembuatannya, yang pertama di sini saya gambarkan terlebih dahulu untuk yang sisi tengahnya terlebih dahulu.
kita buat rectangle berukuran 4 kali 4. Kemudian kita buat line untuk menyilangnya. Sini dan sini. Nah, dari ukuran di sini kita move, geser saja di ujung sini dan kita copy menempel dengan setiap sisi dinding. Nah, di sini kemudian kita copy lagi, dia menempel di sini, nempel di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi di setiap sisi dinding dia menempel. Nah, setelah di setiap sisi dinding yang menempel di dinding ya, kemudian kita copy sejauh 100 cm. Bebas kalian gunakan acuan yang kanan atau kiri, terserah. Kita copy sejauh jaraknya itu 100 cm. Nah, segini. Kemudian kita copy lagi dari sebelah sini ya. Karena kalau ini kita copy 100 cm lagi, dia hitungannya sudah nabrak dengan dinding. Jadi kita copy saja yang sebelah sini. 100, 200. Nah, sampai segini sudah cukup, gak masalah. Kemudian kita copy lagi di ruang selanjutnya. 100. Saya ulangi. Kita copy 100, 200, terus sampai ujung ya teman-teman. Oke. Nah, ini semisal saya beri 600 itu sudah nggak cukup, jadi cukup sampai batas ini ya. Nah, kemudian ketika gambar kalian itu yang memiliki kotak ini berada di sisi tengah, maka yang sisi atas itu dia memanjang, teman-teman. Nah, untuk sisi sebaliknya atau potongan berikutnya, itu kita buatnya otomatis harus berada di sisi atas ya. Untuk ukurannya sendiri itu kita buat rectangle, kotak berukuran 4 kali 2. Nah, kita beri persilangan juga di sisi tengahnya. Seperti ini, kita move sama seperti tadi, kita copy saja nggak salah. Kita tempel di setiap ujung dindingnya. Sini, sini. Oke, seperti ini ya. Karena di sisi sini kan dia nggak kelihatan karena tertutup dengan tripisan di sini, jadi nggak perlu kita kasih. Kemudian di sini untuk acuannya bisa dihapus. Nah, dari untuk ukuran yang sisi atas itu kita gunakan saja 60. Jadi kita mengkopinya itu setiap 60. 60, 120, 180. Seperti itu ya. Pokoknya dengan kelipatan 60 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk sisi yang bagian dalam ini juga sama. Atau semisal kalian apabila terlalu lama ketika menghitung perkalian dari 60 sendiri, bisa kalian ambil acuannya saja. Jadi kalian blok, kalian copy, lalu ambil acuan di sebelah yang sebelumnya. Kemudian kalian tinggal tempel. Seperti ini. Dia nanti akan tercopy di sisi yang sudah kita ambil acuannya ini. Sini. Sampai ujung ya, teman-teman. Nah, ini kan udah nempel nih sama yang sebaliknya atau sisi dinding yang satunya. Jadi nggak perlu kita kasih lagi. Nah, kemudian karena ini untuk yang terlihat memanjang atau membentang itu bagian tengah, otomatis yang atas ini garisnya atau garis yang memanjang ini ya kita hapus. Jadi gambarnya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini. Untuk satu sisi dia kotaknya berada di atas, untuk sisi yang satunya kotaknya berada di tengah.
Kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa kalian cek untuk ketinggian dari plafon kalian. Kalian cek dengan DAL atau dimensi ya, sampai permukaannya. Nah, di sini kan 313. Pastikan untuk sisi yang satunya juga ketinggiannya sama di sini ya. Nah, pastikan untuk ketinggiannya sama ya teman-teman, dari potongan A dan potongan B-nya. Kurang lebih seperti itu untuk gambar potongan plafon, jadi cukup sederhana seperti ini. Silakan dikerjakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.